Bismillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin mukarramin, para asatid, para hujjaj dan juga para jamaah rahimahumullah, wabil khusus yang kita hormati Ketua DKM Masjid Fatih Abdul Jamal dan Karam Bapak RWDI. Mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, dan juga guru kita Ruh Haram Pak Ustaz Muhammad Kanafi, Mukarram Ustaz Diki, dan juga para jamaah sekalian rahimahullah. Puji syukur kepada Allah, alhamdulillah kita sudah diberikan iman sehat walafiat, iman Islam, sehingga kita bisa sebagaimana biasa rutin setiap malam Jumat di Masjid Fatih Abdul Jamal, yakni mengisi daripada Sayyidul Lail, mengisi dengan amalan-amalan soleh di malam Jumat, malam yang penuh dengan karam, malam yang penuh dengan kemuliaan, malam yang sangat disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah, malam di mana kita juga bisa termotivasi untuk terus bisa memperbanyak ibadah, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Maka itu siogianya buat kita senantiasa juga memanjatkan sholawat salamnya, semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik para jemaah sekalian, kita lanjutkan kajian kita hadis tentang bab sholat Jumat. Bab sholat Jumati, bab tentang sholat Jumat pada kita Bulughul Maram. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Samurah. Jabir ini sahabat, tapi nama Jabir itu banyak. Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhai kepada Jabir bin Samurah. Anna, bahwasanya an-nabiyya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau itu yaktubu, berkhutbah beliau qa'iman, sambil diri. Yajlisu, juga beliau duduk. Kemudian summa yaqumu, kemudian diri lagi. Fayahtubu qa'iman, dan berkhutbah sambil berdiri. Faman naba'aka, maka barang siapa naba'aka, yang naba'aka ngasih tahu, ya, ngasih tahu annahu, sesungguhnya Rasulullah itu, karena bahwasanya beliau yaktubu, beliau itu berkhutbah jalisan, dalam posisi duduk. Fakod, maka sungguh, kadaba, orang itu bohong. Kalau ada yang ngomong Rasulullah itu khutbah pernah duduk, atau khutbah dalam keadaan duduk toh dari awal hingga akhir, maka itu orang bohong. Ini kesaksian Jabir bin Samurah, di mana hadis ini akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jadi inilah kode etik dalam berkhutbah. Apa itu? Khutbah Jumat dilakukan wajib berdiri. Kemudian jalisan duduk. Maka di
setiap masjid wajib menyediakan bangku pada mimbar. Untuk apa? Duduk di antara dua khutbah. Ya. Jadi yang pertama itu apa? Qaiman, kemudian yajlisu, kemudian summa yaqumu. Apa itu qaiman lagi? Ngapain? Bayang tubuh beliau itu berkhutbah. Jadi khutbah itu pertama memang wajib berdiri. Ya. Nggak ada yang langsung sambil duduk. Kalau ada yang ngomong Rasulullah khutbah dari awal sampai akhir duduk terus, maka sungguh orang itu ngomongnya bohong. Nah, kemudian sekarang hadis berikutnya adalah bagaimana baginda Rasulullah berkhutbah. Rasulullah itu berkhutbah kagelembek sebagaimana yang dijelaskan dalam hadisnya wa'an dan dari Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, semoga meridai Allah anhu kepada Jabir, qala, berkata. Siapa yang berkata? Imam Jabir. Karena Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW idza khataba, apabila berkhutbah, marrat, memerah. Apa itu yang memerah? Ainahu, matanya merah. Bukan kelipan. Bukannya sakit mata. Orang itu kalau ngomong matanya merah, berarti posisinya gimana? Berarti bukan orang lembek, bukan sayup-sayup matanya. Kemudian apa? Wa'ala, dan tinggi. Apa itu? Sautahu, suaranya tinggi. Maka khutbah itu kalau tidak menggunakan speaker wajib terdengar oleh 40 orang. Kalau khutbah tidak terdengar, itu bisa jadi batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jamaah Jumat rahimahullah, Jumat itu adalah orang harus beriman kepada Allah. Kalau lembek begitu, orang nggak akan dengar apa yang disampaikan. Karena memang khutbah itu penyampaian sebuah motivasi ibadah. Bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban sholat Jumat. Minimal ada yang diambil. Makanya kan sebetulnya khutbah Jumat itu bukan sebuah proyek. Bagi para khotib, tapi punya kewajiban bagaimana dia menyampaikan sumber-sumber pokok yang ada dalam Al-Quran dan hadis yang perlu disampaikan kepada umat Islam. Salah satunya adalah momentumnya di hari Jumat. Kalau nungguin ngaji kan lama. Kadang ada yang ngaji, dia kagak. Kan umat Islam ibadahnya ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang tahunan, kayak kredit. Ya. Nah, salah satunya ada yang mingguan. Apa itu? Sholatnya cuma hari Jumat doang. Ini namanya umat Islam, sholat ibadahnya mingguan. Seminggu dengan sekali-kalinya. Kapan itu? Sholat Jumat. Udah sholat ibadah cuma seminggu sekali, datangnya habis azan. Udah ibadahnya jarang-jarang, ngadep sama Allahnya jarang, ngadepnya main-main sama
Jumat datangnya pas habis adzan, bahkan pas khutbah itu pun langsung diri kokoh megangin sejadah, landing di tiang. Tuh, ya Allah. Jadi memang hari Jumat salah satu momentum buat para pendakwah yang punya hafal dengan ayat-ayat Allah, yang ngerti dengan ayat-ayat Al-Quran untuk disampaikan. Maka isi khutbah itu harus ada maknanya, sehingga orang itu ketika khutbah kagak tidur. Kenapa? Yang khotibnya keras suaranya. Tuh, nyampainya kan keras. Coba ngaji kalau begini, kan pada melotot semua. Coba kalau ngajinya pelan-pelan, musuh. Lah kalau ngaji begini orang berkaget. Khutbah juga begini, harus apa? Marrat ainahu. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita harus ibadah karena ibadah itu kewajiban buat kita. Kan orang melotot. Iya ya, tuh begini tuh. Jelasinnya tentang apa tuh? Iman takwa, tapi nggak ada realisasinya. Makanya kebanyakan, kenapa orang ketika khutbah itu banyak yang tidur? Apa hari Jumat kedengeran? Itu tadi, si khotibnya begitu. Jamaah Jumat rahimahumullah. Kita harus beriman kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Jadi kayak apa ya? Apalagi kalau yang kayak bacanya kayak puisi. Maknanya apa? Orang udah ogah ngedengerin. Tuh. Maka ini gaya baginda Rasul. Bagaimana ketika berkhutbah? Nih, matanya memerah, kemudian tinggi suaranya. Wow, kedengeran. Kagak pakai kedengeran tuh. Tinggi suaranya, emang udah begini. Ya kan ya? Panggung segitu gedenya, nggak pakai speaker juga, harus semua kedengaran. Masya Allah. Dan zaman dulu mana ada speaker. Maka Bilal bin Rabah ketika mau adzan naik menara, maka menara itu fungsinya buat adzan. Nanti naik menara kalau aja, supaya kedengaran kemana-mana. Sekarang diwakilkan sama Tua, yang naik ke menara Tua sekarang. Bilal bin Rabah naik atas masjid, naik Allahu Akbar, Allahu Akbar, kedengeran gitu. Makanya kan suaranya lantang, suaranya keras, indah. Ini aja suaranya lembek. Bagaimana orang mau ngedengernya kok malas. Tapi itu yang ajan kalau begitu banget, malas. Tapi kalau yang ajannya gurih, iya itu. Kadang-kadang ajan tersebut datang. Segala sesuatu itu memang harus termotivasi. Makanya apa? Ibadah bukan hanya sebuah ritual, tapi harus ada makna. Si khotib bukan hanya sekedar datang menggugurkan kewajiban, tapi dia datang wajib menyampaikan satu ayat. Gak usah banyak-banyak kan dia. Ini kadang-kadang ayatnya banyak agak ngerti, bahkan gak ngeraruh kemana. Cukup satu ayat, jelaskan, selesai. Gak usah lama-lama, 15 menit, 10 menit, 7 menit perkiraan benar. Begitu. Nah, ini kemudian apa? Wastadda ghadabahu. Kemudian wastadda itu teramat sangat. Ya. Apa yang teramat sangat? Ghadabuhu. Rasa amarahnya menggebu-gebu. Menggebu-gebu Rasulullah. Rasulullah itu bukan orang lembek, Pak. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffar ruhma'u bainahum tarahum ruk'an sujud. Itu kan dijelaskan di ayat Al-Qur'an. Muhammad itu bukan orang lemah, asyid
faruhama bainahum, sama orang-orang yang beriman, sama orang-orang yang seperjuangan dia lemah lembut. Tapi kalau giliran perang, tegas, nggak loyal, nggak lembek. Baginda Rasul itu kuat. Maka ketika menyampaikan khutbah itu begitu, monolog. Nah, ini adalah cara baginda Rasul yang kemudian bisa kita pelajari sebagai apa? Pengurus masjid. Bahwa ketika kita menyampaikan sesuatu harus ada orang yang dibawa pulang, minimal ada manfaat yang diterima oleh jamaah sehingga ketika dia pulang dia amalkan ilmu yang disampaikan oleh Syekh Khatib. Baru itu dia pahalanya ngalir terus, Pak. Lah kalau cuma dia sekedar sampaikan sebuah kewajiban toh, itu lagi. Kagak ada lain itu materi. Ya. Apalagi kalau baca teks buku, nggak mau ngarang, nggak mau melihat sumber yang lain, nggak mau melihat ayat-ayat yang lain untuk disampaikan. Harus ada momentumnya. Hadis baginda Rasul banyak. Yang wajib disampaikan ayat, mau menyampaikan hadis silakan, dukung dengan ayatnya apa dulu. Makanya Ustadz itu kudu punya kitab, baik itu hadis maupun tafsir Al-Quran, mesti punya. Ini sekarang saya mau nyampein apa nih? Cari di Al-Quran. Oh ya ini hadisnya bagaimana? Ada apa kagak? Begitu. Wah saya mau menyampaikan hadis nih, apa pendukung utamanya? Ini kan sumbernya Al-Quran, ada nggak ayatnya? Gitu. Baru itu cakep namanya. Kadang-kadang yang disampaikan juga hadisnya nggak bersumber, makanya diprotes mulu sama tetangga sebelah. Kenapa? Nggak ngerti yang disampaikan tuh hadis apa-apa. Kau ulama, kau sahabat, ada hadis atau apa? Kan ada sanad, ada atar, ada hadis. Hadis sanad itu iya, atar ada lagi. Atar itu bukan perkataan baginda Rasul. Nah itu macam-macam. Contoh, ada yang mengatakan bahwa jika orang mengeluarkan 1 dirham untuk peringatan baginda Rasul, maka dia akan mendapatkan pahala sebesar 2 gunung. Itu hadis bukan? Kan kita tahu ya? Ustaz banyak kita tahu. Itu katanya hadis salah. Makanya kan sumber itu perlu jelas. Kita kaul siapa? Kaul sahabat. Itu apa? Oh ini kaul hikmah. Oh ini menurut imam ini. Tuh, beda lagi. Jangan semua bahasa Arab dia kata hadis. Maka wajar kalau dikatain sama tetangga sebelah. Tuh. Apa baik dikata hadis? Yang penting bahasa Arab. Sama ayat sama grup qasidah yang penting lagu di bahasa Arab. Nyanyiin terus. Enggak tahu bukan salawat itu. Iya, lagunya lagu biasa umum. Dia nyanyiin yang penting bahasa Arab. Katanya salawatan. Salawatan dari mana? Tuh. Ya kan bahasa Arab. Lah orang Arab ngomongnya Arab semua itu salawatan semua. Maka kan kudu paham, kudu ngerti. Nah, disinilah barangkali kaifiah baginda Rasul ketika khutbah. Kita kudu paham. Wah, khutbah itu harus tegas. Khutbah itu harus keras suaranya. Khutbah itu menggebu-gebu. Bersemangat luar biasa. Jangan sampai datang ke Bandung, ke Sandung, saking lemesnya. Loh. Apalagi kalau misalnya yang disampaikan udah ngaco kemana baik. Bohong. Hanya sekedar menggugurkan kewajiban kayak orang sholat. Wah, jawab nih sembahyang. Dia tidak ada niatan dalam hati untuk berhadapan kepada Allah. Tapi apa? Hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Hanya kebiasaan. Jangan seperti itu. Allah gak minta kayak begitu. Wa ma umiru illa liya'budullah. Allah tuh
mukhlisi lahudin. Ikhlas. Ikhlas itu ada dalam hati, sengaja berhadapan dengan Allah, sengaja komunikasi dengan Allah. Makanya kan Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajadtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Kan begitu. Itu kudunya lagi ngomong itu sama Allah. Ya Allah, wajah itu wajah itu saya lagi ngadep nih, bahasa orang kita ini. Saya lagi ngadep, ya Allah, saya berhadapan dengan Engkau. Di mana Engkau adalah fatar samawati wal ardh, oh yang menguasai jagat raya ini. Hanifah muslimah, saya itu dengan pasrah. Muslimah serendah. Kalau cuma kita kebiasaan, udah Allahu Akbar. Allahu Akbar kabir wa la ilaha illallah subhanahu wa ta'ala. Ini wajah wajah dari Rasulullah Muhammad muslimin. Inna salata wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa yaqulu ala muslimin. Itu kebiasaan namanya. Hafal doang. Tapi apa? Enggak di dalam hati. Makanya gak ikhlas. Oh, ibadah kalau mau khusyuk begitu. Seolah-olah kita lagi ngomong sama Allah. Kita tuh sedang komunikasi, ya Allah. Ini wajah dari fatras samawati wal ardh hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Saya orang muslim, ya Allah, maka saya pasrahkan semua dah. Salat saya, mati saya, hidup saya semua dapat. Ya. Ini teori. Hatta sehingga ka'annahu mundirun jaisin, dia itu seolah-olah ka'annahu sepertinya sesungguhnya beliau itu apa? Mundirun jaisin, kayak orang lagi memberikan peringatan kepada pasukan. Gimana sih kita Pak kalau sama pasukan? Emang kalau nyuruh kerja, woi kerja, ya begitu. Bangun kerja, pasti dengan nada yang tinggi, pasti dengan semangat. Ayo kerja, ada betul kagak? Kalau kagak terserah. Kalau mau kerja, kan begitu dulu. Emang ada orang nyuruh kerja pelan-pelan? Ayo kerja, pengen kagak. Sama khutbah juga begitu. Kita itu sedang apa? Ngajar orang Pak untuk beriman, bertakwa kepada Allah. Maka salah satunya kan ditambah sama kita ayat-ayat tentang apa? Keimanan, ketakwaan, tentang ibadah, tidak ya apa yang ikhlas, orang-orang beruntung, orang-orang merugi, ganjaran kebaikan, di ganjaran keburukan, surga itu begini, neraka itu begini. Kan kita sampaikan kepada orang lain supaya orang paham. Nah kalau misalnya ditanya begini, pulangnya apa tadi khutbah disampaikan? Begitu kok nggak sebisa. Tadi supaya lekas banget. Dia mau apa? Gue baru kegiatan masa mudahan ya. Gue tidur kali. Iya. Bukan lekas, gue tidur. Ya. Jadi seperti apa? Oh, ayo saudara-saudara. Makanya kalau nyuruh apa kok kalau misalnya hari Ramadan udah langsung bergerak. Nah kalau nyuruhnya beri loyo, gimana ya kita ya? Ya mau nyuruh kerja bakti, gimana kita ya kerja bakti apa kagak ya? Jawabannya lah kagak. Kalau dinanya mau kerja bakti apa kagak? Lah kagak udah. Enak betul. Ayo kita kerja bakti. Jadi segala kerja bakti. Pengen sehat apa kagak? Nanti banyak titik nyamuk, nanti banyak penyakit, nanti ada kuman. Emang siapa yang sakit? Kan anak-anak kita juga. Ayo. Langsung perlu menjaga. Ayo kita kerja bakti. Gimana sih? Itu kotor tuh. Kotor tuh urusan gua itu. Banyak protes. Tapi kalau udah begitu, ayo. Keuntungannya begini, kelebihannya begini, nanti kita jadi begini. Udah betul. Tuh, Pak didengerin. Maka harus buat begitu kalau ngomong.
Memang Rasulullah itu luar biasa, ruhamah bainakum. Beliau lembut dengan siapa? Umat Islam yang sifat lagi kongkol, lagi biasa-biasa, lagi bermuamalah. Tapi pernah mendengar cerita bagaimana Rasulullah jalan. Rasulullah itu jalan cepat kagak, lambat kagak. Berarti jalan bagaimana kalau cepat kagak, lambat kagak? Berarti kan begitu semangat. Tuh. Enggak pelan-pelan, butuh. Kayak orang lagi nyari duit hilang. Atau ngitung kelapakan kaki 1, 2, 3. Nah, ini bagaimana? Maka kalau misalnya beliau menjadi panglima perang, wajar. Wah, itu strateginya karena beliau itu tegas. Ya, nah. Kemudian apa? Ayat dulu beliau bersabda. Nih, seperti beliau itu sedang ngasih peringatan kepada pasukan. Apa yang beliau ucapkan? Ya dulu, sabbahakum wa massakum. Gitu. Jadi seolah-olah begini, sabbahakum, pagi kalian, wa massakum, dan sore kalian itu ada musuh. Gitu. Kalau bahasa kita begini, itu pagi sore kita ada musuh. Emang itu ngejodoh baik? Bergerak, lawan ayo. Emang kalau nyuruh lawan itu gimana? Kan harus begitu. Lawan mereka, bunuh mereka, hancurkan mereka. Itu begitu. Gimana sih Soekarno kalau ngomong? Emang Soekarno kalau bisa lagi pidato ada yang lembek kagak? Awal ke sini 10 remaja kan hancurkan dunia. Begitu. Ku genggam semua dunia. Kan suaranya keren. Tuh. Enggak kayak yang sekarang. Kalau pidato itu makanya ada masalahnya. Cuma memang ada ritme, ada intonasi, ada macam-macam sekarang itu. Memang harus begitu. Umat Islam sekarang kalau dikerasin terus nggak pakai lucunya, besok malah mati. Wah, dia mau kata ceramah mau kayak anak gitu ya. Iya, kalah. Wah, nyinggung gitu. Tapi memang ada ritmenya. Nanti gini. Nah, salah satunya itu ya para habaib yang itu luar biasa. Ya. Jadi jangan yang lembek-lembek gitu. Ya kalau lembek cuma mikirin ini ya cuma proyek. Gak mikirin apa yang dia sampaikan itu ada manfaat apa enggak. Amma ba'du. Ya, wa yaqulu, kemudian beliau bersabda atau mengatakan amma ba'du, kalimat amma ba'du. Jadi biasakan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin sampai amma ba'du. Fa inna khairal hadisi kitabullah. Ini kalimat khutbah beliau. Setelah kalimat amma ba'du, apa kalimat yang beliau ucapkan? Amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kull bid'atin dhalalah. Itu adalah hadis baginda Rasul, matanya ketika Rasulullah berkhutbah. Setelah kalimat amma ba'du itu yang diucapkan salah satu. Makanya suka dibaca tuh sama Pak Khotib. Ya. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Apa artinya? Fa inna, maka sesungguhnya khairal hadis, sebagus-bagusnya perkataan kitabullah, yakni adalah kitab Allah, Al-Quran. Al-Quranlah sebagus-bagusnya firman, sebagus-bagusnya perkataan. Gak ada yang paling bagus kecuali firman Allah.
yang penuh dengan makna. Kemudian apa? Wa khairul hadi, dan sebagus-bagusnya petunjuk hadyu Muhammadin, yakni petunjuknya Muhammad. Wa syarrul umur, dan seburuk-buruknya perkara muhdatsatuha, adalah yang dia mengada-ngadakannya tanpa preferensi kepada Al-Quran dan hadis. Dia mengada-ngada. Wa kullu bid'atin, dan setiap yang bid'ah itu dolalatin, sesat. Apa itu bid'ah? Bid'ah adalah hal yang baru yang tidak ada pada baginda Rasul. Tapi kemudian apa? Bid'ah ini ada yang hasanah, ada yang dolal. Ada yang bid'ah hasanah. Apa itu? Sebuah perbuatan yang memang tidak ada di zaman Rasul, tapi ini menjadi amalan soleh. Begitu. Menjadi amalan soleh. Emang tidak ada di zaman baginda Rasul, tapi jadi amalan soleh. Apa itu? Nah, para nahdiyin menganggap bahwa semua kegiatan keagamaan yang memang tidak ada di zaman baginda Rasul, tapi ada saat ini, itulah yang disebut dengan bid'ah hasanah. Peringatan-peringatan ini dan itu namanya bid'ah hasanah. Yang dolalah itu adalah yang berhubungan langsung dengan kaifiyah ibadah kepada Allah yang tidak ada di dalam Al-Quran. Ibadahnya ibadah yang seperti ibadah makhluk, ibadah wajib, ibadah yang tertera dalam syariat, baik Al-Quran dan hadis. Tapi ini tidak ada sumbernya. Dia mengada-ngada. Contohnya apa? Puasa putih. Puasa putih ada. Nah itu maksudnya begitu. Muasain apa namanya ya? Yaitu model gua mau usaha nih, gua puasa dulu 40 hari, udah tuh usaha kagak tinggal. Begitu kan gak ada itu di zaman baginda Rasul. Mau ngapa-ngapain, gua kudu puasain dulu. Mau jadi RW nih, kudu puasa dulu 40 hari. Iya, jika pas giliran pemilihan mati dia. Puasa 40 hari. 40 malam ditambah. Nah itu yang namanya mengada-ngada. Nah zaman sekarang itu banyak banget ibadah yang dia mengada-ngada. Nah makanya apa? Hadis ini menjadi hal yang kuat untuk mengatakan bid'ah dolal. Tapi bukan kepada masalah-masalah yang ada pada adat istiadat. Tuh. Beduk tidak ada zaman Rasul. Katanya beduk bid'ah. Lah, apa kaitannya beduk? Dia orang panggil sholat pakai beduk, dia pakai beduk. Itu. Speaker bid'ah. Dari mana bedanya? Zaman Rasul nggak ada. Orang belum nyampe di speaker. Sholat belum ada di Solo, belum dijual-jualin. Jadi, bukan yang begitu. Bid'ah itu lebih kepada masalah syariat, ubudiyah. Ibadah kepada Allah yang diada-adakan itu baru menunjukkan kepada bid'ah dolal, sesat. Maka kalau kita beribadah kepada Allah sesuai dengan Al-Quran dan hadis dan juga penjelasan para ulama. Kenapa? Karena al-ulama warasatul anbiya. Setelah baginda Rasul ada para sahabat. Kenapa? Karena setelah baginda Rasul ada zaman yang kemudian sesuai dengan aturannya. Karena tidak semua hadis baginda Rasul itu mencakup hal-hal yang detail sampai akhir zaman. Kan di Arab juga gak ada. Apa yang di Arab gak ada? Cacing di Arab ada gak sih? Ilok cacing ada di pasir, panas-panas begitu. Tuh. Ya kan nanti ada unggas dan sebagainya, entok menjadi apa? Ya kan gitu maksudnya. Itu kan namanya perkembangan. Bagaimana hukumnya dijelaskan sama ulama. Makanya apa?
Ahlu sunnah wal jamaah mengakui adanya ijma dengan kias. Sebagai apa? Tafsiran daripada hadis. Penjelasan hadis ijma, karena Rasulullah sendiri sudah mewanti-wanti dari awal, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris nabi. Kalau nanti kebingungan, nanya sama para ulama. Fas'alu ahla dzikri, kan gitu kata Allah. Kalau mau nanya, nanyalah kepada siapa? Ahla dzikri. Ahli zikir. Siapa itu? Salah satunya para ulama. Siapa mereka? Al ulama, innamal ulama. Ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah. Innama yasyallahu min ibadi al ulama. Innama sesungguhnya yasyallahu orang apa yang takut kepada Allah yasyallahu min ibadi daripada hamba-hambaku al ulama adalah ulama. Tuh mereka yang takut sama Allah. Itu yang tempat nanya. Yang kagak takut sama Allah bukan kita tempat nanya. Yang berani ikut sama Allah, ingkar sama Allah, itu bukan tempat nanya. Siapa mereka? Dukun. Ngapain dukun tempat nanya? Orang yang berani ikut sama Allah tentang tidak takut sama Allah, nggak boleh kita tanya. Nanya itu kepada siapa? Ahli dzikri, orang-orang yang basah lisan kepada Allah, ahli ibadah kepada Allah. Tapi zaman sekarang samar-samar, dukunnya macam-macam. Dulu dukun pakai baju hitam, pakai lubang hitam, matanya juga hitam-hitam, semua serba hitam, gelangnya hitam, cincin hitam, kulit hitam. Nah sekarang kagak ada dukun yang pakai jubah begini, pakai begini, udang-udang, pakai sorban. Itu namanya dukun palsu, dukun tipuan. Itu banyak. Maka hati-hati. Umat Islam itu kalau mau nanya yang aneh. Orang yang ingat terus kepada Allah, orang yang zikir kepada Allah. Ahli zikir itu bukan orang yang cuma zikir doang, Allah dari pagi sampai sore, bukan cuma kuat zikirnya tapi ibadahnya bukan kepada Allah, sama bohong. Kalau dia tidak ngepanin jin, ngepanin iblis, ngepanin hodam, ngepanin apa, samanya bohong. Zikir kan ada yang ngepanin hodam. Emang gak sembarangan, Pak. Ada orang zikir bukan karena Allah, ngepanin hodam malam Jumat satu suruh apa lagi? Zikir kuat luar. Buat siapa? Hodam dipanin sama dia. Bahkan tipu gitu. Umat Islam jangan tipu. Makanya apa? Syirik itu sangat sulit untuk dibedakan. Nah, ini perlu banyak belajar. Maka aku bilang ngaji begini, itulah orang-orang ada hidayah kepada Allah. Karena dari mulai awal ngaji sampai akhir begini doang. Ini dapat hidayah tetap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Kita masih bisa ngeriung, mudzakarah. Kita masih bisa ngelihat hadis-hadis baginda Rasul. Tuh, ya. Kemudian apa Muslim dan apa riwayatin dan dalam riwayat yang lain lahu baginya karena bahwasanya khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul Jum'ati pada hari Jumat, salah satu di antaranya adalah begini kalimatnya, yahmadullaha wa yusni alaihi. Beliau itu memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Itu namanya wa yusni, memuji dan juga menyanjung. Supaya kemudian beliau mengatakan ala athari dzalik wa qad ala sautihi, dan sungguh dengan suara yang tegas, yang tinggi. Wa fi riwayat itu. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Itu. Jadi kagak alhamdulillahirabbil alamin. Gampang. Nah, wa fi riwayatin lahu, dan dalam riwayat yang lain, mayahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Itu adalah yang sering diucapkan oleh Rasul. Walin Nasai, dan
kemudian Imam Nasai meriwayatkan wa kullu dhalalatin finnar, lanjutan dari tadi. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, itu lanjutannya tapi redaksi hadis dari Imam Nasai. Kalau Imam Muslim cukup sampai di wa kullu bid'atin dhalalah. Tapi kalau Imam An-Nasai nambahin lagi. Apa? Karena beliau pernah mendengar dari baginda Rasul wa kullu dhalalah, ya bukan dapat hadis, ya, dapat riwayat apa itu wa kullu dhalalatin finnar, ada lanjutannya. Nah, itulah barangkali Rasulullah. Jadi kalau misalnya ada khatib yang ngomong dengan keras, sebetulnya barangkali baginda Rasul. Daripada yang lembek umat, ya elah kita ngaku apa ya. Ya biarin. Yang penting kita sebetulnya pada saat khutbah itu jangan tidur kalau bisa. Makanya kan kemarin udah dikasih tahu sama Rasul. Jadi kalau bisa sebelum sholat Jumat tidak boleh makan dan tidak boleh tidur. Jangan tidur dulu, jangan makan dulu. Kadang-kadang nggak tidur tapi makan, sampai bohong, kekenyangan, morok. Iya. Saya belum makan tapi tidur mulu, ngantuk. Kebanyakan tidur kan ngantuk juga. Jangan sudah terusin. Sebab bedanya dibangunin terus mandi, pindah ke masjid, terusin. Makanya kata Rasulullah, udah jangan tidur dulu, jangan makan dulu, datang ke masjid. Tapi mandi gue, mandi hari Jumat. Apa itu? Musnad yaumil Jum'ati sunnah Islami. Kita barangkali kajian kita pada kesempatan malam hari ini mudah-mudahan ini menjadi motivasi ibadah kepada kita, dan mudah-mudahan apa yang kita tahu dari baginda Rasul, sekali lagi saya sudah menyampaikan, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat, selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bihadiri al-Fatihah. Alhamdulillah ya kan aku ya ista'in bisrat mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillahi ala kulli hal. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fiqna bil tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.